Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Dan insya Allah untuk video kali ini kita akan membicarakan pelaksanaan ibadah tarawih. Saudara-saudaraku, ibadah tarawih dilaksanakan kalau melaksanakan 20 rakaat maka dijadikan 10 kali salam. Berarti setiap 2 rakaat maka salam dengan melafalkan niat usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam tentunya imaman lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Dan bagaimana kalau melaksanakannya 4 rakaat? Kalau melaksanakannya 4 rakaat dijadikan 1 kali salam. Di sini dikatakan walau shalla arba'an minha bitaslimatin lam tasih. Kalau melaksanakan sholat sunnah tarawih 4 rakaat dijadikan 1 salam, maka itu tidak sah. Karena berbeda dengan masalah pelaksanaan sholat sunnah qobliyah duhur atau ba'diyah duhur atau sholat sunnah qobliyah asar. Kalau itu boleh 4 rakaat dijadikan 1 salam. Kalau dalam pelaksanaan sunnah tarawih jelas tidak sah kalau melaksanakan 4 rakaat dijadikan 1 salam. Setiap 4 rakaat dijadikan 1 salam. Jadi hukumnya wajib setiap 2 rakaat 1 salam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau melaksanakannya? Yang lebih utama itu apakah di awal malam? Maksud saya tentunya sesudah pelaksanaan sholat isya atau di tengah malam sesudah kita tidur. Maka di sini juga dikatakan masalah pelaksanaan ibadah tarawih wa fi'luha awalal waqti afdalu min fi'liha asna'ahu ba'dan naum. Jadi jelas pelaksanaan tarawih di awal waktu artinya sesudah kita melaksanakan sholat isya langsung kita melaksanakan ibadah sunnah tarawih itu yang lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah tarawih di tengah malam sesudah kita tidur. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang perlu kita perhatikan, saya masalah pelaksanaan jumlahan rakaat, saya tidak mau memprotes kepada yang melaksanakan 11 rakaat. Yakin karena saya madhab Imam Syafi'i dari organisasi Nahdlatul Ulama, maka saya yakin melaksanakan yang 20 rakaat 23 dengan witir. Akan tetapi saya tidak akan apalagi sampai mencela orang yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat 11 rakaat dengan witir. Karena sebetulnya masalah ibadah tarawih ini yang lebih kita harus perhatikan adalah masalah kualitas pelaksanaan ibadah tarawih. Jadi kalau Kalau saya ditanya apakah
yang utama melaksanakan 11 rakaat atau 20 rakaat? Pasti saya jawab yang utama adalah melaksanakan 20 rakaat. Karena bagaimana? Karena lebih banyak pekerjaannya dan tentunya waktunya juga lebih panjang. Karena sebagaimana kita ketahui, yang melaksanakan 8 rakaat itu jelas waktunya lebih singkat. Makanya banyak diantara orang-orang yang mau melaksanakan ibadah tarawihnya yang 8 rakaat itu bukan karena apa-apa, tapi karena cepatnya, lebih cepat selesainya. Karena dalam pelaksanaannya sesudah kita teliti, ternyata sama saja yang melaksanakan tarawih 11 rakaat dengan witir dengan yang tarawih 23 rakaat dengan witir, sama saja bacaan-bacaannya surat-surat yang pondok. Karena saya seperti ini, kalau yang 20 rakaat umpamanya menghabiskan waktu 45 menit umpama, sedangkan yang melaksanakan 11 rakaat menghabiskan waktu 1 jam, berarti lebih panjang kan berdirinya. Maka saya pasti akan mengatakan yang 11 rakaat itu lebih utama daripada yang 23 rakaat. Karena itu berarti kualitasnya bagus. Kualitasnya itu lebih bagus, lebih panjang, lebih lama berdirinya. Karena dari situ masalah menilai keutamaan masalah ibadah tarawih. Masalah ibadah tarawih. Jadi jelas. Tapi setelah kita selidiki, ternyata yang melaksanakan 11 rakaat juga bacaan surahnya yang pendek-pendek juga, sehingga lebih cepat selesainya daripada yang melaksanakan 23 rakaat. Jadi jelas saya tegaskan, yang utama melaksanakan ibadah tarawih itu yang 20 rakaat karena lebih panjang, lebih lama waktu yang dihabiskan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang perlu kita waspadai, apalagi kalau kita melaksanakan ibadah tarawih umpamanya sendiri, jaga kualitas ibadah kita. Jangan sampai tergesa-gesa, apalagi sampai sesuatu yang termasuk rukun sampai rusak atau tidak kita laksanakan. Itu tidak berarti apa-apa dari ibadahnya kalau dilaksanakannya seperti itu. Atau perlu kita waspadai, kalau ada imam yang suka sangat tergesa-gesa sehingga sampai tidak sempurna melaksanakan rukuknya, melaksanakan sujudnya tidak sempurna, rukunya tidak sempurna, i'tidalnya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, duduk di antara dua sujudnya tidak sempurna, bahkan Fatihahnya pun sampai tidak dibaca, tidak keburu dibaca saking cepatnya. Maka waspada, hindari kalau ada imam seperti itu. Jangan melaksanakan ibadah tarawih dengan imam yang seperti itu, karena imam yang seperti itu jelas imam yang kena tipu daya setan. Hindari, jauhi, jangan sampai kita melaksanakan ibadah tarawih seperti itu. Kalau masalah agar dipercepat bacaannya, bacaan surah atau Fatihahnya, itu tidak apa-apa, yang penting tartil, benar tajwidnya.
Kalau mau diwasol tentu benar cara mewasolnya, itu tidak apa-apa, karena tentunya apalagi jumlahan ibadah tarawih itu banyak jumlahan rakaatnya, sedangkan jemaah itu ini terutama bagi imam nih harus bijaksana. Di antara jemaah itu ada yang sudah tua, ada yang sedang kurang enak badan, sakit tapi ingin melaksanakan tarawih, bahkan ada anak-anak yang belajar melaksanakan ibadah tarawih. Jadi, nah di situ harus bijaksana imam. Jadi boleh agak dipercepat bacaan surah Al-Fatihahnya dan surah pendeknya bisa agak dipercepat asal benar tajwidnya. Dan cara wakaf wasolnya juga benar. Silakan, tidak apa-apa. Yang penting kualitas kita melaksanakan ibadah itu insya Allah masuk kepada yang sempurna, yang tidak sampai menghilangkan tumaninah dalam ruku atau dalam sujud dan lain sebagainya. Insya Allah masuk kepada ibadah yang sempurna. Jaga sekali lagi kualitas ibadah tarawih kita. Insya Allah kita akan mendapat jaminan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Jadi bagi orang yang melaksanakan ibadah tarawih, insya Allah dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.